Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi strategi menulis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa. Adapun pengertian menulis merupakan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Di dalam hal ini, menulis itu membutuhkan skemata yang luas, sehingga si penulis mampu menuangkan ide, gagasan, pendapatnya dengan mudah dan lancar. Skema itu sendiri adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, jadi semakin luas. Ciri-ciri menulis: yang pertama, bermakna. Yang kedua, harus jelas. Ketiga, ekonomis. Dan yang keempat, padu dan utuh. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis menulis. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi bisa juga disebut pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel pada surat kabar atau majalah. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihatnya, dapat mendengar apa yang didengarnya, dan dapat merasakan apa yang dirasakannya, serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya. Jadi deskripsi itu merupakan hasil dari observasi melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Dan yang terakhir ada narasi. Narasi merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Paragraf narasi itu dimaksud untuk memberi tahu pembaca atau pendengar tentang apa yang telah diketahui atau apa yang dialami oleh penulisnya. Narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya konflik. Adapun langkah-langkah dalam menulis, yang pertama, persiapan. Persiapan menulis terdiri dari menetapkan tujuan dan mengidentifikasi pembaca. Menetapkan tujuan dan mengidentifikasi pembaca akan membantu kita memutuskan apa yang harus dan tidak harus kita sertakan dalam tulisan kita tersebut. Dan langkah yang kedua, penelitian. Cara satu-satunya untuk memastikan bahwa kita dapat memahami dengan baik tulisan dengan subjek yang rumit adalah dengan menyusun seperangkat catatan selama penelitian kita secara utuh dan kemudian membuat kerangka dari catatan tersebut. Dan yang ketiga, pengorganisasian. Tanpa pengorganisasian, bahan-bahan yang dikumpulkan selama proses penelitian tidak akan dapat dipahami oleh pembaca. Untuk melakukan pengorganisasian yang efektif, kita harus menentukan urutan gagasan yang harus dihadirkan, yaitu harus memilih metode pengembangan. Metode pengembangan yang tepat adalah alat penulis untuk mengendalikan bahan-bahannya dan alat pembaca untuk mengikuti apa yang disajikan penulis. Yang keempat, penulisan draft.
Penulisan draft hanyalah proses penulisan dan perluasan kerangka tulisan menjadi kalimat-kalimat utama dan kemudian menjadi paragraf. Tulis draft dengan cepat, konsentrasikan seluruh pada pengubahan kerangka tulisan menjadi kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf. Dan yang terakhir, revisi. Revisi itu adalah sebuah kegiatan peninjauan kembali terhadap sebuah informasi atau tulisan yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya perbaikan. Dalam penulisan karya tulis, misalnya revisi dilakukan pada bagian akhir setelah pengembangan kerangka karangan selesai dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan maupun ejaan pada tulisan yang dapat membingungkan pembaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menulis. Yang pertama ada faktor intern. Di dalam faktor intern ini ada 3 faktor, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmania, misalnya pada kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu. Yang kedua, faktor psikologis. Misalnya, perhatian dapat menjamin hasil belajar yang baik. Maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari. Yang terakhir, faktor kelelahan. Faktor kelelahan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani bersifat psikis. Kelelahan jasmani dapat dilihat dari lemahnya, lunglainya tubuh, dan timbulnya kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan suatu hilang. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga berupa orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah dapat mempengaruhi belajar siswa, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, keadaan gedung, metode dan teknik belajar di sekolah. Yang ketiga, faktor masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Apabila siswa terlalu banyak ambil bagian dalam kegiatan masyarakat, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lain, belajar akan terganggu. Adapun faktor yang menghambat keterampilan menulis yaitu siswa malas atau kurang motivasi dari diri sendiri, kurang minat belajar menulis, kurang dukungan orang tua, dan pengaruh dari teman kelas. Adapun strategi menulis yang cocok diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran menulis permulaan. Tujuan menulis permulaan adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan dapat dimulai dengan tulisan eja. Pada kelas 1, menulis permulaan di kelas 1 ini menggunakan huruf-huruf kecil. Tujuannya, siswa dapat memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Materi pelajaran menulis permulaan di kelas 1 SD disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, kata-kata, atau kalimat. Sedangkan pada kelas 2 SD, menulis permulaan di kelas 2 ini menggunakan huruf-huruf besar
pada awal kalimat dan penggunaan tanda baca. Tujuannya siswa memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Strategi yang kedua yang cocok diterapkan di SD yaitu pembelajaran menulis lanjut. Pembelajaran menulis ini terdapat di kelas 3, 4, 5, dan 6. Tujuan menulis lanjut adalah agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. Yang membedakan menulis permulaan dengan menulis lanjut adalah adanya kemampuan untuk mengembangkan skema yang telah diperoleh sebelumnya untuk lebih mengembangkan hal-hal yang akan ditulis.